Halo Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Kembali lagi kita di podcast GKJB Belajar. Nah, untuk di podcast pada hari ini saya ditemani oleh narasumber kita. Pertama ada Ibu Pendeta Julia Indah Pramudyanti, kemudian ada Ibu Muji Rahayu. Selamat pagi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang yang sebentar lagi akan kita sambut nih, yang akan kita seluruh rakyat Indonesia akan merayakan nih, namanya Pesta Demokrasi Pemilu. Nah, untuk tahun ini tanggal 14 Februari ini cukup unik ya. Jadi 14 Februari tahun ini tuh ada pemilu, ada hari Valentine yang kita tahu seperti biasa, dan juga kebetulan nih dalam konteksnya kita dalam bergereja nih pas juga dengan bertepatan dengan hari Rabu-Abu. Nah, pemilu itu kan pilar demokrasi kita ya. Jadi pemilu itu fungsinya untuk memberikan transisi kepemimpinan secara damai. Nah, kalau dulu belum ada pemilu tuh misalnya zaman raja-raja tuh namanya transisi kepemimpinan tuh berdarah-darah. Perang ya. Iya, perang segala macam. Nah, kita di podcast kali ini mau kita bahas dan kita juga mungkin bisa kita segarkan kembali ya tentang pemilu ini, pemahaman kita, dan juga supaya kita ini bukan hanya jadi pemilih biasa tapi juga pemilih yang berkualitas. Nah, kalau dalam konteks bergereja nih, kita sebagai warga gereja mungkin ingin tahu kalau gereja tuh melihat kekuasaan negara itu kayak gimana, dan terus kita sebagai warga sendiri partisipasinya gimana dalam peran politik kita. Dan mungkin bisa kita langsung masuk ke topik ya, Bu Muji. Mungkin di lingkungan kita atau mungkin di luar lingkungan gereja-gereja lainnya mungkin ada yang berpendapat seperti ini. Gereja itu sebaiknya tidak berpolitik. Nah, gimana kita menyikapinya? Ya, terima kasih. Dalam konteks ini kita akan melihat bahwa gereja itu sebagai bagian dari negara Indonesia. Kemudian warga gereja itu juga bagian dari negara Indonesia, artinya warga negara Indonesia. Sebagai warga negara tentu pasti kita memiliki kepentingan politik. Tetapi sebagai lembaga, gereja bukan untuk berbicara tentang politik kekuasaan, kekuasaan ya. Jadi peran gereja adalah untuk menyuarakan ya nilai-nilai dalam negara demokrasi itu, yaitu suara kenabian. Gitu. Oke, jadi bukan gereja boleh berpolitik tapi tidak tentang politik kekuasaan. Ya. Nah, kalau boleh tanya, kalau kekuasaan negara itu yang disebut itu apa ya? Gimana kita memahami kekuasaan Iya, negara? kita maksudnya apa gitu? Ya, baik. Itu bagi orang percaya ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sudah tertulis ya, terutama di dalam kitab Roma 13 ayat 1 dan kedua, mungkin bisa kita baca dulu ya. Di sana ya, menyebutkan bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua di sini menyebutkan bahwa sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan itu akan mendatangkan hukuman atasnya. Jadi bagi orang Kristen atau pemahaman orang percaya mengenai kekuasaan negara itu adalah meyakini bahwa penguasa itu manusia yang di dalam tata reksa Allah diberi kesempatan untuk memegang kekuasaan negara. Nah, di sini tata reksa itu berasal dari bahasa Latin yaitu Providentia Dei yang berarti pemeliharaan Allah. Artinya apa? Manusia yang diberikan kesempatan tadi oleh Allah itu memiliki kekuasaan yang melekat pada dirinya dalam pemeliharaan Allah. Nah, kesempatan yang diberikan itu terjalin dalam budaya politik oleh masing-masing negara yang berbeda-beda ya. Kalau di dalam negara kita dengan politik demokrasinya ya, dengan penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. Oleh karena itu dalam pemberian kesempatan itu Allah
menganyamkan tata reksanya yang umum atau universal dengan cara memberi kebebasan manusia untuk mewujudkan kehidupannya sendiri. Asas kuasa dari Allah itu tidak bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. Nah ini sebentar lagi rakyat juga punya peran kan di dalam menentukan pemimpinnya atau penguasanya di dalam pemerintahan. Itu secara langsung. Kemudian secara tidak langsung memang penguasa mendapatkan kesempatan dari Allah untuk memegang kekuasaan tadi ya, seperti yang di dalam kitab Roma tadi, Roma 13 ayat 1 sampai 2. Bahwa yang pertama, kuasa itu diberikan Allah kepada manusia, silahkan manusia menggunakan itu. Kemudian yang kedua, sebagai warga negara ya, sebagai warga negara kita harus menghormati dan mendukung pemerintah yang terpilih atau yang ada. Kalau kita melawan, tentu saja ada konsekuensi atau hukumannya. Oke, terima kasih Bu Muji untuk penjelasannya. Nah, Mbak Julia, kan ya kita tahu dari tadi yang disampaikan, jadi penguasa itu ya memang asalnya dari Allah. Nah, terus apakah karena kita tahu memang penguasa itu dari Allah, terus kita harus terima aja kah atau gimana? Gimana sih kita menyikapinya atau gimana? Oke, jadi kalau dari kitab Roma tadi yang sudah disampaikan Bu Muji tadi ya, Roma 13 ayat 1 sampai 2 gitu, itu kan pedoman sebetulnya bagaimana kita sebagai orang percaya sekaligus kita sebagai warga negara Indonesia itu bersikap terhadap kekuasaan negara. Itu salah satu pedoman kita. Nah, kalau kita lihat di dalam surat itu konteks kehidupan mereka kan jemaat di Roma yang tinggal di sana di dalam kehidupan dengan pemerintahan Romawi gitu ya. Nah, Paulus itu tuh memberi satu statement di kehidupan mereka di konteks itu bahwa penguasa Romawi yang tentunya dipilih dengan cara dan juga proses kehidupan mereka yang tinggal di sistem politik Romawi itu. Jadi penguasa Romawi itu adalah hamba Allah bagi kamu menuju ke kebaikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang gimana sih kita bersikap terhadap kekuasaan negara ya dengan kita memandang, menilai, menghargai orang-orang yang ada di jabatan kekuasaan negara itu sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah yang tujuannya kepada kebaikan. Jadi konsepnya itu Paulus menjelaskan bahwa konsepnya positif sekali. Hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah tentunya yang mengarahkan kehidupan negara ini kepada kebaikan gitu. Nah, maka kemudian cara kita gimana sih kita memahami kekuasaan negara? Ya sebaiknya tadi melihat pemerintah itu sebagai orang-orang yang diberi kesempatan sama Allah, dikasih kesempatan buat memegang kekuasaan dan kekuasaannya itu diwujudkan melalui ya dia menyelenggarakan kehidupan bernegara gitu, dan juga kesempatan memimpin negara itu diberikan oleh Allah dalam rangka sekali lagi tadi Bu Muji sampaikan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita umatnya. Nah selain itu juga menghormati, menghargai, mendukung pemerintah itu juga tidak boleh kita lupakan, itu justru harus kita lakukan. Selain itu kita tidak boleh asal melawan, artinya boleh misalnya protes gitu ya, ada yang tidak sesuai nih dengan apa yang seharusnya, boleh disampaikan, boleh diungkapkan, tetapi kita harus punya alasan yang jelas, kita harus punya pertimbangan yang tepat. Jadi tidak kemudian ya yang disampaikan asal melawan itu ya saya nggak mau ya saya ngelawan, bukan yang seperti itu. Harus punya dasarnya, apa penyebabnya, apa pertimbangannya, kenapa kok melawan dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu Mas Sena. Gitu ya. Jadi maksudnya banyak peran kita sebagai orang bernegara di situ. Cuman ya tadi kita bisa juga kan jadi bagian dari penguasa itu juga, kita juga bisa jadi bagian yang memang dipandu lah, dipimpin seperti itu, mungkin bahasanya dipimpin ya. Nah jadi kalau misalnya kita sebagai manusia yang hidup di dalam negara ini, itu kayak gimana sih maksudnya kehidupan bernegara yang
sesuai peran kita ya. Iya. Ya, jadi peran kita di dalam kehidupan bernegara ini kalau di dalam pokok-pokok ajaran GKJ itu diberikan informasi. Jadi pada prinsipnya itu kita sebagai orang percaya menghormati, itu jelas. Kemudian kita tunduk kepada pemerintah, itu juga. Nah, di dalam kehidupan berbangsa sebagai orang percaya kita itu punya 3 hal penting yang disampaikan di dalam pokok-pokok ajaran GKJ. Yang pertama, keterlibatan kita sebagai imam, sebagai raja, dan juga sebagai nabi. Jadi, dalam peran kita sebagai orang percaya, kita sebagai imam nih, kita itu melayani kehidupan bernegara. Kita ada di dalamnya, kita berperan di dalam kebersamaan, atau di dalam solidaritas, di dalam kerukunan bersama, itu kita berperan di dalamnya, untuk tercapainya tujuan negara, baik itu tentang kepentingan, tentang kewajiban, tentang tanggung jawab bersama. Nah, itu peran kita sebagai imam itu ada di dalamnya. Nah, selain itu tadi ada imam, raja, dan nabi. Kalau raja, peran orang percaya sebagai raja itu kita itu berpartisipasi. Nah, kita itu ambil bagian. Kita itu ikut menentukan kebijakan penyelenggaraan negara. Nah, ini kan juga kaitannya dengan pemilu ya. Kita ikut ambil bagian, tetapi lebih spesifiknya mungkin bisa dibilang orang-orang yang duduk di pemerintahan, di lembaga eksekutif. Inilah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk ada sebagai perannya raja itu. Dan yang terakhir, peran kita sebagai orang percaya itu juga sebagai nabi. Nah, di sini dia menegur, dia mengingatkan, dia menasehati terkait dengan segala sesuatu yang tidak adil mungkin, atau hal yang dilakukan dengan sewenang-wenang, bahkan penghinaan juga di dalamnya, juga terkait dengan gimana kita menjunjung martabat manusia tetap baik, itu juga ada di dalamnya. Nah, ini biasanya lembaga-lembaga yang ada di dalamnya itu seperti kampus-kampus begitu ya, dunia akademis ada di dalamnya, gereja juga ada di dalamnya, kemudian juga ormas atau mungkin juga media itu juga ada di dalam peran ini. Jadi ada 3, yaitu imam, raja, dan nabi. Jadi 3 dasar pemahaman ini kemudian yang dipahami sebagai imamat rajawi nabiyah gitu. Nah, dasar pemahaman ini kita ikut mempertanggungjawabkan partisipasi kita. Jadi kita tidak hanya berpartisipasi aja, enggak, tapi juga kita itu mempertanggungjawabkan partisipasi kita di dalam kehidupan negara gitu. Dan ya, sekali lagi, gereja tidak boleh terlibat di dalam politik praktis atau politik kekuasaan seperti yang tadi sudah disinggung Mas Ena dan Bu Muji. Karena gereja itu punya ciri khasnya sendiri, yaitu sebagai kehidupan bersama gerejawi. Jadi gereja itu hadir untuk mempedulikan kehidupan politik tanpa punya ambisi untuk dapat kekuasaan, memperoleh kekuasaan itu sendiri, gitu Mas Ena. Oke, menarik sekali. Jadi apa ya? Ya, kita punya perannya tadi yang sudah disebutkan. Ya, semuanya itu untuk satu tujuan ya, tujuan negara kita. Kemudian setelah kita tahu peran-peran masing-masing ya, nah terus nanti pemilu nih, kita harus ngapain nih? Berarti ngapain gitu supaya peran kita tuh benar terwujud gitu. Jadi tentunya di pemilu besok kita itu harus berpartisipasi, kita harus terlibat di dalam pemilu, kita harus gunakan hak suara kita harus pakai itu hak pilih kita. Jangan sampai kita malah memilih untuk udahlah nggak mau terlibat gitu ya, udahlah nggak mau milih, jangan sampai seperti itu, jangan sampai golput. Jadi kita harus terlibat di dalamnya. Mungkin tentang pemilu di podcast ini juga bisa disampaikan informasi terkait pemilu di dalamnya itu bagaimana mungkin Mas Ena. Jadi merefresh ya Bu Muji ya. Mungkin kita semua kan sudah, Bu Muji apalagi dan Mas Ena mungkin sudah beberapa kali ikut pemilu, saya juga. Tapi kan ada beberapa yang
jemaat berubah-ubah kita. ya, mungkin ada yang data yang ganti. Ada yang baru, jadi merefresh kembali. Jadi di pemilu itu pelaksanaan tahun ini tuh gimana sih gitu. Oke, ini saya bantu kita refresh kembali. Yang pasti kita semua nanti harus datang ke TPS ya. Kalau bisa kita udah tahu nanti tanggal 14 TPS-nya di mana, jangan Betul. nanti nanti pas hari ya di mana ya. Kita cari tahu dari sekarang mumpung masih sempat yang mungkin belum tahu. Nah, nanti kita datang ke sana, kita akan dapat 5 surat suara. Oh, banyak ya. Ada 5 nih. Oke. Nah 5 surat suara ini nanti kita dibagi-bagi, ada warnanya, tapi ada tulisannya juga. Nah, mungkin saya sebut di sini ya, kalau nanti kita dapat surat suara ada warna abu-abu. Ada label abu-abunya, itu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Abu-abu ya. Abu-abu. Jangan lupa. Jangan lupa. Kemudian ada yang warna kuning. Warna kuning ini untuk memilih calon legislatif untuk di DPR. Untuk DPR. Kemudian ada yang warna merah. Ini untuk di DPD. DPD calon legislatif DPD. Kemudian warna biru itu untuk DPRD provinsi. Provinsi warna biru. Biru provinsi. Kemudian ada yang warna hijau. Ini untuk DPRD kota atau kabupaten, seperti itu. Nah, ya tentu dalam pelaksanaannya kita harus melaksanakan semangat luber judil namanya. Apa itu? Apa itu Mas? Luber judil. Luber judil apa itu? Yang pertama langsung, singkatannya dulu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya yang kita pilih pokoknya kita melaksanakan, makanya karena kita pilih langsung, yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia, kita bebas, jadi tidak boleh ada yang kamu harus pilih ini, nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh. Dan ya harus kita jaga rahasia, kita milih siapa, kita harus jaga rahasianya. Jangan sampai nanti di tempat pembelian suara, mumpung kan sekarang lagi zamannya ngetrend live TikTok atau Instagram. Bener. Ya aku dulu begini, itu bahaya, jangan. Di bilik suara malah live ya. Nih ya Bapak Ibu coba yang ini gitu ya. Jangan. Ya kita gitu. Dan jujur maksudnya kita awasi jangan sampai misalnya di dalam nanti di TPS mungkin ada yang curang, ternyata udah ada yang udah ada yang dicoblos duluan kayak gitu. Waduh, itu kadang-kadang suka ada yang seperti itu harus hati-hati sih, kemudian seperti itu. Tadi sebelum kita mencoblos kita pastikan kertasnya kosong ya, kertasnya belum ada lubang ya. Oke. Pastikan seperti itu. Nah, tapi Mas Ena ini ngomongin pemilu juga nih, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kita semua kan diingatkan, kita diajarkan bagaimana kita harus memahami, bagaimana kita harus bersikap terhadap kehidupan bernegara. Dan kita juga memahami nih bahwa pemilu yang besok akan bersama kita sambut itu adalah proses bernegara untuk menentukan kepada siapa nih negara ini akan kita percayakan, akan dikelola oleh siapa, akan diawasi oleh siapa. Nah, sehingga kemudian jadi penting bagi kita itu untuk teliti Mas Ena, untuk benar-benar cermat dan juga penuh hikmat. Nah, ini Kristen sekali. Penuh hikmat untuk menentukan pilihan kita, menentukan kepada siapa kita itu menyerahkan mandat kita untuk negara kita tercinta ini gitu. Nah, di dalam pesan pastoral dari Sinode GKJ, jadi Sinode GKJ itu melalui Bapelsin, Badan Pelaksana Sinode, itu mendorong kita semua, setiap warga GKJ, Gereja Kristen Jawa, untuk yang pertama tadi sudah disampaikan Mas Ena, hadir di TPS, tempat pemungutan suara, hadir dan menggunakan hak pilih kita dengan baik, menggunakan hak pilih kita dengan bertanggung jawab. Sekali lagi ya, jangan sampai golput. Sering ya kita sampaikan, jangan sampai golput, kita nggak boleh golput Bapak Ibu. Bangun pagi-pagi. Iya. Selain itu juga sebagai jemaat GKJ, kita juga dihimbau dari surat pastoral Sinode ini untuk mengenali rekam jejak, mengenali karya-karya dari
calon presiden, wakil presiden, bahkan juga anggota-anggota calon rakyat lainnya. Kita harus kenal rekam jejaknya, kita harus cari tahu, kita harus lihat bersama visi misi, kita harus lihatlah seperti apa kedepannya mereka akan membawa negara ini, dan juga track record kemarin seperti apa, kita juga harus kenali itu, kita harus cari tahu itu. Dan juga untuk jemaat yang mungkin terlibat sebagai panitia, sebagai petugas pemilu, Mas Ena mungkin terlibat gak jadi orang TPS? Pingin sih, tapi kayaknya belum dulu belum deh. Ya. Bu Muji juga belum ya? Masih belum. Mungkin jemaat kita yang lainnya yang terlibat sebagai petugas TPS, sebagai petugas di pemilu, sebagai panitia, kerjakanlah tugas yang sudah diberikan dengan jujur, dengan adil, dengan bertanggung jawab. Jadi itu kan mandat juga ya sebagai petugas pemilu untuk ikut mengawal, bahkan secara langsung terlibat di dalamnya. Dan untuk jemaat yang ikut berkontestasi, jadi ikut menjadi bagian di dalamnya yang berkontestasi di dalam pemilu, kita diajak untuk meraih kemenangan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai norma etika Kristen yang benar. Tunjukkan bahwa kita ini loh orang Kristen, jadi kita pakai cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, bukan malah yang negatif yang sembarang-sembarang. Nah, itu dihindarkanlah dari kehidupan kita yang terlibat di dalam kontestasi pemilu ini. Dan juga Mas Ena, Bu Muji, di pemilu kali ini kita pasti berharap semua jemaat itu dijauhkan dari yang namanya politik uang ya. Karena kalau ngomongin politik uang itu ya, kalau uang tuh siapa yang tidak butuh? Memang kita semua butuh, tapi kalau politik uang itu sebetulnya beresiko kepada orang-orang atau kelompok yang justru tidak menghargai hak politiknya, tidak menghargai hak suaranya, tidak mau belajar, tidak mau cari tahu tentang siapa yang akan dipilih. Padahal tadi pesan pastoral GKJ kan cari tahu jejak karyanya, begitu ya, amati apa yang menjadi visi misinya. Nah, ketika terlibat di dalam politik uang, berarti kelompok ini, orang ini ya tidak peduli, tidak mau cari tahu, dan simpelnya lah menjual hak suaranya, begitu, menjual hak pilihnya. Dan ini artinya dia tidak bertanggung jawab dengan pilihannya, gitu. Dan selain politik uang, ada yang namanya penyebaran hoax, kemudian politik identitas, terus kampanye hitam, mungkin karena perbedaan pilihan politik gitu ya. Di dalam pemilu ini juga harus kita hindari, jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Jadi sebenarnya semangatnya adalah ayo kita jaga bangsa kita jaga negara kita ini dengan sama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk pesannya Pendeta Julia. Jadi mungkin dari podcast ini kita bisa ini ya, ambil bukan kesimpulan tapi semangat kita ya, supaya kita tuh mencoblos bukan hanya asal mencoblos, tapi kita itu datang tuh sebagai pemilih yang cerdas ya, karena itu untuk masa depan negara kita. Betul. Jadi kita ambil bagian untuk menentukan masa depan negara kita, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Muji atau Pendeta Julia, bebas. Iya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Pemilu sudah tinggal menghitung hari. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan cerdas tadi, dan pada waktunya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang Tuhan sediakan untuk negara ini, untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Iya, dan apalagi Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya kita yang orang Kristen ya, pengikut Kristus, tanggal 14 Februari yang tadi di awal sudah disampaikan Mas Sena, itu bersamaan dengan perayaan iman kita, yaitu Rabu Abu. Jadi awal dimulainya masa Prapaskah. Nah, karena kehidupan beriman dan juga kehidupan bernegara itu tidak bisa dipisahkan, itu satu hal yang saling berkaitan di dalam diri kita, maka kiranya dua hal penting ini tidak diabaikan. Nah, pemilu itu kan kita lakukan pagi ya, bangun pagi, mungkin sampai siang untuk pemungutan suaranya, dan jemaat bisa terlibat dari pagi sampai siang itu untuk ikut pemilu. Lalu
pada sore harinya kita semua sebagai orang Kristen diundang untuk ikut ibadah Rabu Abu yang akan dilakukan pada sore hari. Jadi pagi siangnya nyoblos dulu, kemudian sorenya ikut ibadah Rabu Abu gitu. Dan ini artinya kedua hal ini penting. Kedua hal ini tidak bisa saling, ini yang mana ya yang lebih penting enggak? Kedua hal ini penting, kedua hal ini bisa kita ikuti di hari yang sama. Jadi di hari yang sama kita itu menghayati iman kita di dalam Rabu Abu, dan di hari yang sama juga kita mewujudkan peran kita di dalam kehidupan negara melalui pemilu itu gitu. Oke, jadi mungkin ini penutup kita bisa sampaikan ya. Jadi tanggal 14 Februari kita mari gunakan hak pilih kita. Jangan sampai golput. Tuhan Yesus. Dan Yesus memberkati. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu atau saudara-saudari yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga bisa merefresh kembali tentang semangat kita untuk pemilu ini. Seperti yang tadi disampaikan, jangan lupa memilih. Kita bertemu lagi di podcast kita berikutnya di GKJB Belajar.